Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah kau beri kami kesehatan dan telah kau hantar kami ke tempat ini. Di sini kami ingin membaca ayat-ayat tanda kebesaran-Mu sehingga terkuatlah diraih jelaslah langkah yang akan kami tempuh. Selawat dan salam pada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, sering orang bertanya pada saya, penyakit-penyakit apa yang banyak ditemui setelah orang berpuasa atau terutama setelah orang merayakan hari raya. Yang jelas, bagi mereka yang demikian merayakan hari raya itu, misalnya pergi mudik, dan pergi mudik itu dalam keadaan letih, ditambah letih lagi oleh kena macetnya, ditambah letih lagi karena sulitnya mendapatkan warung-warung atau rumah makan di sepanjang jalan. Kemudian kalaupun dapat warung-warung sepanjang jalan itu, kalau ada yang buka, itu pun juga kebersihannya dan bermacam-macam hal. Tapi yang tidak jarang saya amati adalah dalam keadaan letih itu, badannya panas, kerongkongannya kering, berusaha mencari es. Kemudian es yang diminum itu jelas-jelas es itu untuk hancurnya, untuk dia masuk ke dalam tenggorokan, dia harus dipanaskan lagi oleh alat-alat yang ada di tenggorokan kita ini. Maka pada waktu itu terjadi gangguan metabolisme di tenggorokan kita. Di tempat es itu hinggap, pada orang yang minumnya merasa, wah sejuk sekali, oh dingin sekali, enak sekali. Padahal sebetulnya dia tertipu oleh itu. Tapi ada juga yang terasa agak sakit di sini waktu menelan es yang tiba-tiba. Karena apa? Di titik itu terjadi gangguan metabolisme. Tiba-tiba tempat itu dingin. Tadinya tempat itu panas, aliran darah kencang, metabolismenya bagus. Tiba-tiba diberikan suhu yang dingin sampai di bawah 0. Itu tidak mudah bagi tubuh untuk mengadaptasi itu. Sehingga bagi orang-orang demikian, di samping dia letih, daya tahannya menurun, kemudian daya tahan menurun itu sistemnya kurang baik, ditambah lagi dengan adanya es yang masuk, maka metabolisme di sini lain, di badan lain, terjadi gangguan metabolisme yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan gangguan metabolisme itulah menyebabkan orangnya menjadi flu. Jadi orang flu itu bukan karena makan buah-buahan terlalu banyak, makan mangga, makan rambutan terlalu banyak, tapi adalah karena di saat kondisi badannya menurun dan dia memaksakan harus mendapatkan ini, harus pergi ke situ, harus pergi ke situ. Pada saat itu dia tidak menemukan yang lain, tapi dia membawa persiapan misalnya es atau misalnya air yang terlalu dingin. Makanya pada saat itu apa sebetulnya yang sebaiknya kita lakukan? Minumlah air itu yang sesuai dengan suhu tubuh. Kalau suhu tubuh kita 37 derajat Celcius, maka yang kita minum itu adalah air ngilu-ngilu kuku, yang seperti ditawarkan oleh pengurus masjid di sini. Kalau minum airnya kan agak panas-panas sedikit. Itu air sehat untuk metabolisme kita. Bayangkan orang yang misalnya dari Pekanbaru ke Padang itu, kalau di hari biasa 8 sampai 10 jam, maka di hari Lebaran itu menjadi bisa-bisa 15 jam, bisa-bisa 20 jam. Apalagi orang-orang yang dalam mobilnya menggunakan AC. AC itu diputar terus sehingga aliran udara yang dihirupnya itu adalah aliran dari nafas dari yang ada di atas mobil itu.
Jadi bukannya memang boleh pakai AC, tapi sebentar-sebentar ada 1 jam buka pintu semuanya. Biarkan udara luar masuk lagi. Supaya yang di dalam ini keluar, kemudian sesudah itu pasanglah lagi. Tapi ini kadang-kadang berjam-jam, makin macet, orang makin dihidupannya AC-nya makin tak mau dia pun buka keluar. Siapa tahu di dalam itu ada orang yang juga ada flu, ada batuk. Dan yang tidak jarang kita lihat adalah sopir-sopir yang membawa mobil itu tidak diperiksa kesehatannya. Tidak jarang kadang-kadang sopir itu membawa kuman TBC. Digabungkan dengan anak-anak kita di dalam suatu mobil. Maka mudah sekali terpapar. Begitupun pembantu yang kita bawa. Kita tidak pernah memeriksa kesehatannya, tidak pernah meronsennya, tidak pernah mendeteksi. Siapa tahu dia mengidap sedikit penyakit yang menular melalui kehidupannya ini. Nah, kita asik juga, rasanya ini sudah darah, hal-hal kecil. Kemudian singgahlah di rumah makan. Rumah makan yang buka di hari raya itu adalah rumah makan yang dipaksakan bukanya. Pembantunya lain, pekerjanya lain. Kemudian makanan-makanan yang tersedia itu pun juga tidak makanan segar lagi. Karena orang di pasar sulit mencari sayur, sulit mencari yang lain. Adalah makanan yang telah berulang-ulang. Tapi yang tolong diperhatikan adalah, lihatlah kalau di rumah makan itu bagaimana dia membersihkan piring. Kebanyakan piring itu dilap dengan lap piring. Dan lap piring itu coba perhatikan warnanya. Mungkin piringnya sudah bersih dicuci, tapi untuk mengeringkannya dilap dengan kain lap. Kain lap itu bagaimana warnanya ya? Tempat yang lembab, yang basah itu kuman cepat sekali berkembang biaknya. Kemudian kuman yang berkembang biak di situ itu yang dilapkan ke piring. Dilapkan ke piring, tinggal lagi itu. Makin lama kecepatannya itu dengan jam. Melipat gandanya kuman itu dengan hitungan jam. Maka kalau kita periksa kain lap di restoran itu luar biasa kumpulan-kumpulan kuman, dan itu dipaparkan kepada kita. Barangkali lebih bagus sudah dicelupkan dengan air, diberikan daripada dia itu dilap lagi, karena itu mengantarkan kuman. Maka terjadilah bermacam-macam penyakit dalam perjalanan. Dia sudah letih, dia sudah lesu. Kemudian lagi kebetulan saya ke Bukit Tinggi kemarin ini. Kebetulan saya ada SPBU Bukit Tinggi di Jalan Bypass. Dan di sana saya lihat ada orang dari Medan, dari Jambi, dari mana-mana, enggak dapat hotel. Dan di pekarangan SPBU itulah dia bergelepakan. Ada yang tidur dalam mobil, tapi tidak jarang juga yang buat tikarnya keluar, tidur di luar. Iba hati ini melihat, tapi bagaimana? Memang fasilitas itu tidak ada. Semua tempat SPBU silahkan pakailah, nggak apa-apa. Jadi saya lihatlah dalam keadaan letih, dalam keadaan lesu. Kemudian ada yang tidur dalam mobil itu juga, dipasang di hidupnya AC besar, ditutupnya pintu. Nah, bernafaslah dia sesama dia. Ya, ada yang batuk juga, ada yang itu juga. Dari cara-cara demikianlah, maka kita temukan pada bulan-bulan Syawal ini bermacam-macam penyakit yang terjadi. Tambahan lagi, betapa sulitnya mencari sayur di hari raya itu. Karena orang tukang sayur tidak pergi ke kebun, karena di pasar tidak ada sayur, adapun sayur-sayurnya sayur-sayur sudah usang. Akhirnya tubuh kita ini jelas terganggu. Dan kita lihat buah-buahan pun juga suka. Yang banyak justru yang manis-manis. Minumannya manis, kuenya manis, bahkan ditambah lagi dengan gula yang luar biasa banyaknya. Jadi tubuh kita pada waktu itu ditempa terus dengan karbohidrat. Protein jarang, karena suka didapat, kalaupun ada, karena proteinnya sudah berupa rasa. Dan kemudian pun juga sayur-sayur dan buah-buahan juga jarang.
Akibatnya tubuh kita yang tadi terbiasa sayur, terbiasa buah-buahan, terbiasa makan protein, diganti dengan karbohidrat. Dan setiap pergi ke rumah orang berlebaran, yang terpampang sana juga karbohidrat lagi. Kuenya karbohidrat, minumannya karbohidrat, semuanya karbohidrat. Maka jelas kalau orang yang ada bermuka sakit gula, pada waktu itu, maka kadar gulanya akan tinggi sekali, bisa menimbulkan shock, bisa menimbulkan bermacam-macam penyakit. Nah, bagi mereka yang memang sudah mengalami penyakit kronis, aterosklerosis atau asam urat, atau orang yang hiperkolesterol, kemudian orang yang tekanan darah tinggi, orang yang stroke, itu penyakitnya itu di bulan puasa reda, tapi di hari raya kambuh lagi. Kambuh lagi. Luar biasa. Makanya waktu kita berhari raya di Mekah, kita lihat perbedaannya. Di waktu itu beberapa tahun yang lalu kami sempat di Mekah, berhari raya di Mekah setelah umrah. Kebetulan dapat tempat di depan khatib ngasih khutbah di Ka'bah itu, dan di sana menyaksikan tekun bagus sekali khutbahnya. Namun orang-orang kita yang agak lebih tertib, orang-orang lain itu kadang begitu sudah selesai sembahyang, bukannya mendengar khutbah, kadang pada pergi. Ya gitu Pak Faisal ya. Dan sesudah itu kami diharuskan berangkat lagi. Berangkat, mau pergi ke Jeddah itu nggak ada ketemu dengan mobil, nggak ada ketemu dengan toko yang buka, nggak ada ketemu orang-orang yang ramai yang pergi ke Ka'bah itu seperti hilang, lenyap kota Mekah itu. Maka saya pikir ini seperti negeri dialahkan Garuda. Pergi ke Jeddah dikira di sana akan ada warung nasi, tidak ada satupun. Cuma ada 1-2 buah tempat orang menjual kurma, dan di sana kita di drop untuk membeli kurma terakhir untuk kita bahagia pulang. Pergi ke Laut Merah, pergi kemana-mana, sunyi, sepi. Lalu saya pikir takbir waktu hari raya itu hanya pada waktu sesudah subuh sampai sholat raya. Begitu selesai sholat id, tidak ada orang takbir lagi, juga nggak ada orang berkeliaran lagi, juga nggak ada. Barangkali ini perlu juga menjadi cermin perbandingan bagi kita. Setelah badan letih-letih, itikaf, kemudian yang lain-lainnya itu, orang itu betul-betul dia istirahatkan dirinya. Tidak ada di sana kita lihat orang pergi ke rumah-rumah orang, pergi salam-salaman, tidak ada kita lihat. Sehingga dia betul-betul istirahat, dia betul-betul menjaga dirinya, kemudian esoknya lagi, kembali lagi kerja seperti biasa, sehingga tidak ada kita lihat orang-orang itu yang sakit-sakit. Tapi kita kadang-kadang sudah seminggu, sudah 10 hari, sudah lebaran, yang letih lah, yang sakit lah, yang lesu lah, yang bekerja, tidak ada. Artinya apa itu? Artinya produktivitas kita itu sangat menurun dibandingkan dengan ajaran Islam. Makanya yang hari raya besar dalam Islam itu hari raya haji, 3 hari 3 malam takbirnya. Kalau hari Idul Fitri itu cuma 1, mungkin dari malamnya sampai paginya saja, sudah itu nggak ada lagi. Kemudian mereka pun juga menghemat dirinya dan menjaga kesehatannya. Dan kita terbalik, barangkali perlu lagi pengkajian-pengkajian apakah yang kita kerjakan itu benar atau keliru. Sehingga kita lihat kemarin di dalam siaran TV itu sebanyak 779 orang meninggal pada acara mudik kemarin ini. Itu yang meninggal, yang luka parah nggak tanggung-tanggung, dan yang sakit luar biasa banyaknya. Lihatlah di antara kita saja barangkali masing-masing di rumah tangganya ada yang melaporkan sakit, paling kurang sakit tenggorokan atau sakit ispa, dan tidak jarang yang sakit perut, yang karena memang sikap hidup dan cara hidup kita barangkali keluar dari
apa yang dituntut oleh agama kita. Padahal kita dianjurkan untuk taubat minal aidin, kembali. Makanya kita kembali setelah salah jalan, setelah tidak ada tempat, setelah terlalu ke kiri, terlalu ke kanan, setelah memperturutkan hawa nafsu, setelah melakukan hal-hal yang tidak benar, maka kita kembali. Maka orang-orang yang kembali itu kembali ke masjid. Di masjid ini dia merenung, benarkah yang saya kerjakan hari raya kemarin, atau apa kelebihan-kelebihan yang dikerjakan oleh orang Mekah. Kebetulan kita punya yang juga merayakan hari raya di Mekah kemarin, Pak Faisal. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Faisal. Kita dengar cerita Pak Faisal ini sedikit tentang hari raya ini. Tentang bagaimana orang berada di sini. Ini masih hangat, masih baru. Kalau saya sudah lama. Kalian perlu sampaikan saya juga salahkan kalau sampai waktu jemaah kami kita tidak. Pertama, umroh 10 hari terakhir Ramadan itu alhamdulillah rasanya tidak berlebihan kalau saya sampaikan saya menganjurkan setiap orang supaya kita pernah melakukannya. Karena itu segala kesempatan ibadah terbuka, tinggal kita mengukur badan kita sampai berapa kali. Sebagai contoh, kita mengakali sholat hari malam, sholat sunatnya, kemudian syahya, kemudian sholat tarawih 20 rakaat, kemudian sholat tahajud 10 rakaat, baru itu zikir. Nah itu sudah pukul 3 malam. Ya di hari dekat sahur, nanti ibu berpuasa. Pokoknya kalau ada tempatnya kita bisa membaca Quran. Ada memang pada puasa itu sangat ramai, sama 10 hari Ramadan, 2 hari Ramadan, karena satu ada soal yang pertama, orang Mekah dan anak-anak Nabi umat semua hadir menggantikan peluang itu. Hajinya memang tertutup juga, mereka boleh mengambil juga aturannya. Sehingga kompensasinya menggantinya mereka hadir untuk sebagai lembaga ini. Kemudian yang kedua, negara-negara di Arab Saudi secara itu bebas Islam. Sehingga orang-orang itu datang. Nah di masjid itu diharapkan itu barangkali dari ruang kita ini di blok-blok, terutama yang tempatnya ada malam itu akhir itu 79 itu sudah di blok dari yang dari pembatas seperti polis lain.